5 butir pangsit. Di ujung jalan di mana rumah kami berada, berdiri sebuah rumah makan Tionghoa dengan nama Dapur Cien. Berapa usia restoran itu saya tidak tahu, yang jelas amat-amat tua. Blok di mana kami tinggal terletak di pinggiran daerah pecinan di pusat kota yang sudah berdiri selama ratusan tahun sejak generasi pertama orang-orang Tionghoa tiba di negeri ini. Sejak kami lahir, restoran Dapur Cien sudah menjadi bagian hidup kami 6 bersaudara. Kami menyukai pangsit mereka yang sering dibeli kedua orang tua kami sebagai makan siang. Ketika saya melanjutkan sekolah menengah dan kemudian kuliah di luar negeri, restoran itu sama sekali terlupakan. Yang saya tahu dari kedua orang tua saya, Dapur Cien mengalami masalah demi masalah. Pernah dicurigai membuat makanannya dari daging stafnya sendiri, yang selalu ada yang lenyap tiap 3 bulan sekali. Restoran itu ditutup selama setahun penuh. Pernah diterpa isu memakai tumbal untuk menarik pembeli karena memang selama sesaat restoran itu mendadak membludak. Restoran itu kembali dihindari. Berita terakhir, pemilik restoran menembak kepalanya sendiri di meja paling tengah. Setelah itu saya tidak pernah mendengar apapun tentang Dapur Cien. Maka sore itu ketika untuk pertama kalinya saya mengunjungi rumah tua kami setelah 46 tahun, saya benar-benar terkejut melihat restoran itu masih buka. Setelah generasi berganti, banyak penghuni lama yang meninggal dunia, sementara anak-anak mereka semburat ke sana-sini mencari kehidupan yang lebih baik. Jalanan itu benar-benar kosong dan terbengkalai. Praktis semua pintu digembok rapat-rapat dari luar. Sepeda-sepeda berkarat tahun 60-an diparkir di sana-sini, lampion-lampion yang dulunya menghias atap sekarang kehitam-hitaman tak berbentuk. Tapi Dapur Cien tetap buka. Ketika saya datang, kondisi restoran itu benar-benar menyedihkan. Pintu, lantai, meja kursi, langit-langit tak satu pun yang berubah. Bahkan plang namanya masih yang dulu, hanya begitu luntur sehingga tulisan Dapur Cien dan tulisan Tionghoa di bawahnya tampak samar-samar. Ada 2 staf yang duduk di sudut ruangan dan di kegelapan ruang tanpa lampu, saya melihat orang ketiga duduk terpekur di meja kasir. Saya duduk di meja di posisi tengah dan memesan semangkok pangsit dan segelas teh hangat. Staf yang melayani saya, seorang wanita usia sekitar 50 tahunan, menulis pesanan saya sambil berkata perlahan, "Anda mungkin sebaiknya memilih meja yang lain." "Kenapa?" Ia tak menjawab, hanya memandang ke kasir dengan ragu-ragu. Kemudian mendekati orang ketiga, seorang wanita berusia amat lanjut. Itu pasti tukang masaknya, karena ia segera menghilang ke belakang. Saya melihat ke kasir dan terpaku. Walaupun sudah begitu bungkuk dan berkeriput, saya yakin saya mengenalinya. Saya mendekati wanita itu, kemudian menyapanya dengan seramah mungkin. "Halo Ibu Cien, masih mengenal saya?" Ia melirik sejenak dan kerutan berkumpul di sekitar mulutnya membentuk senyuman. "Kau si Aming, anak Tantan." Saya terhenyak. Tantan adalah sebutan almarhum ibu saya dan Aming adalah panggilan saya saat kecil. Saya hanya satu di antara ratusan anak-anak sebaya yang jadi bagian restoran ini hampir setengah abad yang lalu. Dan Oma ini langsung ingat siapa saya seolah baru kemarin. Dan ia masih duduk di kursi yang sama. Luar biasa. Anda masih bisa ingat berapa umur ibu sekarang? 98 tahun, 5 bulan, dan 14 hari. Ia menunjuk kalender dinding. Suaranya memang amat lirih dan nafasnya satu persatu. Tapi ia menjawab dengan tegas. Semua ingatan tentang Ibu Cien kini kembali. Di ingatan saya tak seorang wanita pun atau manusia manapun yang memegang prinsipnya seteguh wanita ini. Ia tak ragu membentak orang yang dianggapnya berlaku tak pantas. Termasuk yang pernah dibentaknya adalah kepala sekolah dan ketua RT. Anak-anak walaupun menikmati pangsitnya tidak terlalu ribut bila Nyonya Cien ada di dekat mereka. Sekali waktu, seorang bajingan memecahkan botol minuman di depan restorannya dan Ibu Cien keluar dan mereka berdua baku hantam. Ketika mereka berdua mulai berdarah-darah, Ibu Cien terus mengejarnya sampai di pasar. Sejak itu dari semua restoran, hanya Dapur Cien yang tidak pernah dijahili orang. Pesanan saya tiba dan saya kembali ke meja saya. Saya mengerutkan kening
Di tengah meja terdapat sebuah mangkok yang persis sama dengan apa yang saya lihat di masa kecil saya. Di dalam mangkok ada 5 butir pangsit dengan kuah kaldu ayam dan daun bawang diiris tipis-tipis. Di sebelahnya ada sebuah mangkok kecil berisi saus tomat. Sejak saya tiba di restoran ini, saya dihadapkan pada kejutan demi kejutan. Kali ini saya seolah melompat balik ke setengah abad yang lalu ketika saya merasakan rasa dan tekstur yang persis sama dengan yang saya rasakan ketika saya masih kanak-kanak. Mendadak semua bayangan itu kembali. Tawa anak-anak yang menyapa dari jalanan, tas sekolah yang harus diletakkan di lantai di sebelah kursi, teman-teman yang menerjang masuk restoran dengan terengah-engah diikuti orang tua yang kerepotan dan keributan-keributan kecil bila ada yang ulang tahun dan sebagainya. Bagaimana mungkin ada pangsit yang tidak berubah rasa setelah setengah abad? Bahkan teh yang saya minum pun tidak berubah rasa. Saya benar-benar melompat ke masa lalu. Saya tersenyum pada orang ketiga yang kini duduk lagi di kursinya sambil mengancungkan jempol saya. Sambil makan, saya menoleh ke sekitar. Pertanyaan itu terus muncul. Bagaimana mungkin restoran ini bisa melewati hari demi hari yang kosong, berbagai musibah, dan tetap membuka pintunya di tengah dunia yang hampir tanpa kehidupan. Tapi ketika saya membuka dompet, Ibu Jian menahan tangan saya, tersenyum dan menggeleng. Tak peduli sekeras apa saya memohon, ia hanya berkata, "Kau sudah bayar kok, masa kau lupa?" Maka saya hanya bisa mohon diri sambil berkata bahwa saya akan kembali ke sini untuk makan pagi. Di depan pintu saya menyodorkan setumpuk uang pada pelayan yang tadi mengantarkan saya dan berkata agar sedikit memperbaiki perabot yang rusak tanpa perlu memberitahu Ibu Jian. Tapi wanita itu menggeleng. Ada senyum tipis di bibirnya ketika ia berkata, "Anda tidak mengerti." Tapi paginya ketika saya kembali, restoran itu masih tutup. Pintunya yang lapuk dan miring digembok dari luar. Walau perut saya lapar, saya terus menunggu. Ketika jam 11 masih tak ada tanda-tanda bahwa restoran itu akan dibuka, saya terpaksa membeli makan di restoran lain yang ada di luar pusat pecinan. Setibanya di rumah, saya tidak bisa tenang. Tiap jam saya menyempatkan diri untuk memeriksa apakah dapur Jian sudah buka. Tapi hingga malam hari, restoran itu tetap tutup. Di kesunyian malam, saya berdiri di depan restoran. Tak seorang pun melintasi jalan, lampu jalanan tak ada yang menyala. Dan untuk pertama kalinya saya melihat kertas itu. Selembar kecil kertas merah yang ditempelkan di rangka sisi kanan pintu. Lamat-lamat saya ingat apa arti kertas itu. Mendadak ada perasaan tidak enak dalam hati. Saya memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tak ada balasan, saya mengetuk lagi sedikit lebih keras. Kali ini pintu dibuka dan saya melihat kedua wanita tua yang kemarin melayani saya berdiri di hadapan saya. Saya melongok ke dalam. "Ibu Jian?" Wanita yang lebih muda menunjuk kertas merah di sebelah pintu sambil berkata, "Ibu Jian meninggal dunia kemarin." Walau saya sudah menduga, tetap saya merasa terkejut. Wanita yang lebih tua mempersilahkan saya masuk dan duduk di meja yang kemarin. Kemudian ia masuk ke dalam dan keluar dengan segelas teh hangat. Ia berkata dengan suara lirih, "Ibu Jian sudah lama seharusnya menutup restoran ini. Sudah puluhan tahun tak satu pun ada pembeli yang datang. Padahal butuh ongkos untuk membuka restoran ini. Jadi kenapa ia terus membuka restoran ini? Untuk biaya membuka restoran ini, ia menjual segala miliknya. Tanah-tanahnya, berliannya, perabotan satu persatu habis untuk membeli daging di pagi hari dan membuangnya lagi di malam hari. Jadi kenapa?" Masih menganggap angin pertanyaan saya, ia meneruskan lagi. "Kau tahu anak lelaki satu-satunya bunuh diri di meja ini, di kursi di mana kau duduk sekarang. Kenapa? Karena ia mengancam ibunya untuk menembak kepalanya sendiri kalau ibunya tidak menutup restoran ini. Dan Ibu Jian menolak. Kali ini saya terdiam. Kemarin ketika ia meninggal, semua berjalan begitu cepat karena semua sudah disiapkan. Peti mati, minyak wangi, tanah kuburan, dan sebagainya. Bahkan mobil jenazah pun hanya 15 menit di sini, kemudian berangkat lagi.
Nyonya Chen sudah siap mati puluhan tahun lalu. Hanya satu yang ia tunggu, pelanggannya terakhir. Saya memandang wajah wanita itu, dan perlahan ingatan itu kembali. Ingatan akan seorang gadis cantik yang lari ke sana ke sini dengan lincah membawa pesanan pelanggan. "Anda Cing-Cing?" Wanita itu tersenyum. "Saya sudah tahu siapa kau saat pertama kau masuk tempat ini. Kali terakhir saya melihatmu, saya bahkan belum berusia 20 tahun. Tapi saya ingat peristiwa malam itu." "Peristiwa apa?" "Kau sungguh tidak ingat? Malam itu 46 tahun yang lalu, di sini terjadi keributan kecil. Kau mengaku sudah membayar tapi belum menerima pangsitmu. Mangkok kosong di mejamu adalah milik pembeli lama. Di tengah puluhan pelanggan yang ada, Ibu Jian memarahimu dan menyebutmu pencuri kecil. Kau hanya terdiam dan akhirnya mengaku bahwa kau memang sudah makan pesananmu dan minta maaf." Saya mengerutkan kening, "Tapi saya tidak ingat." "Iya, kau masih anak kecil saat itu." Tapi malamnya Ibu Jian begitu menyesal ketika ia melihat mangkok pangsit yang kosong di kamar anaknya. Ia bertanya apakah saya sungguh sudah menaruh pesanan Aming di mejanya. Dan saya sendiri demi Tuhan, karena begitu banyak yang pesan pangsit, lupa apakah saya sudah mengantar pesananmu atau mangkok pangsit itu masih ada di dapur ketika diambil anaknya. Malam itu Ibu Jian tidak bisa berhenti menangis karena begitu menyesal. Ia tahu kau pasti diejek teman-temanmu sebagai pencuri pangsit. "Tapi saya sungguh tidak ingat," saya berkata lagi. "Begitu banyak hal terjadi saat saya masih kecil dan itu tidak begitu penting." Malam itu sebelum tidur, ia berkata bahwa esok ia akan minta maaf pada anak kecil bernama Aming dan kami diminta untuk menyiapkan semangkok pangsit yang paling enak. Tapi kau tak pernah kembali. "Ya, Papa mendadak ditugaskan ke luar negeri, kami serumah sibuk pindah dan tidak sempat memberitahu siapapun. Tahun demi tahun ia bersikeras untuk menunggu kau datang dan restoran ini harus buka selama itu, tak peduli apapun yang harus dialaminya. Dan saat ini 46 tahun kemudian tak ada lagi yang bisa dijualnya kecuali restoran ini sendiri. Kemarin ketika kau muncul dan pesan semangkok pangsit, kami semua bersorak dalam hati. Itu adalah akhir dari penderitaan ini." Begitu pintu ditutup, Ibu Jian minta dimandikan dan diberi pakaiannya yang terbaik, kemudian berbaring di peti matinya. Kami tahu ia meninggal dunia dengan tenang karena hutangnya 5 butir pangsit sudah lunas.